Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus untuk edisi hari ini, hari Minggu 5 Desember 2021. Baik, saudara, sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Keragaman paham umat beragama di Indonesia amat tak terperi. Nyaris tak mungkin alias mustahil kita bisa menyatukan cara pandang keragaman. Karena keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama bisa bahkan sering kali memunculkan gesekan dan konflik. Membungkamnya tidak mungkin, karena itu bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Tapi membiarkan tanpa kendali keragaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi ihwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Untuk itu toleransi antar umat beragama di Indonesia harus kembali dipupuk. Nah, pada tahun 2022, pemerintah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Dan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas untuk tahun toleransi 2022. Nah, dalam dialog khusus kali ini, kami mengangkat tema memperkuat toleransi antar umat beragama sebagai wujud kebinekaan. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di Studio 2 TVRI Sulawesi Selatan. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Haironi MSI. Terima kasih sudah hadir Pak Kanwil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Dan hadir juga di studio hari ini adalah pembimas dari Kristen, yaitu Ibu Marlin Nara. Ibu Marlin, terima kasih sudah hadir. Oke. Ya, hadir juga bersama kami pembimas dari agama Katolik, yaitu Dr. Andes Paulus Palondongan. Pak Paulus, terima kasih sudah hadir. Dan bersama kami hari ini juga pembimas Hindu, yaitu Bapak Pandit Aman Vijaya SAG MM MPDB. Pak Pandit, terima kasih sudah hadir. Pembimas Buddha. Pembimas, baik. Dan juga pembimas Hindu, Dr. Andes Simon Kendek Poranta. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Baik. Baik. Memang harus menyatukan semua agama ya untuk kita bisa bicara toleransi antar umat beragama. Oke, dan saya dari Pak Kakanwil dahulu. Baik, Pak Kakanwil kan Sulawesi Selatan ini masuk sebagai salah satu provinsi dari 8 provinsi prioritas untuk tahun toleransi 2022. Nah, apa sih Pak yang menjadi indikator perilaku dari Provinsi Sulawesi Selatan ini sehingga masuk dalam 8 wilayah prioritas persiapan tahun toleransi? Oke, terima kasih para pemirsa yang budiman. Alhamdulillah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang dijadikan pilot project tahun toleransi di tahun 2022. Ya. Dan persiapan untuk penyelenggaraan atau pencanangan tahun toleransi di tahun 2022 sudah dilaksanakan dan akan terus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga penyelenggaraan atau pencanangan tahun toleransi di Indonesia di tahun 2022 dapat berlangsung dengan baik. Ada beberapa argumentasi yang dijadikan alasan kenapa Sulawesi Selatan menjadi salah satu pilot project yang dipilih dari 8 provinsi. Yang pertama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua Provinsi Sulawesi Tengah, yang ketiga Provinsi Jawa Barat, yang keempat Provinsi DKI Jakarta, yang berikutnya Provinsi Banten, terus Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Nah, argumentasinya yang pertama adalah bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan, kehidupan beragamanya sangat dinamis, dan ada indikator-indikator antara lain adalah komitmen kebangsaan,
kemudian yang kedua toleransi, yang ketiga menghargai kearifan lokal, dan yang terakhir ini anti kekerasan atau menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Okay. 4 indikator itulah antara lain yang dijadikan tolok ukur untuk menilai kenapa Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan sebagai salah satu provinsi yang menjadi pilot project toleransi beragama dari 8 provinsi yang ditunjuk. Apakah artinya 4 indikator itu kita mengalami nilai yang tinggi atau nilai yang rendah? Ya, kita tidak bisa menilai secara matematik karena ini persoalan-persoalan kualitatif. Dan saya kira kalau dilihat dari 4 indikator, Provinsi Sulawesi Selatan sudah dinilai sangat baik. Namun demikian perlu merawat lebih jauh sehingga toleransi beragama, nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal, penghargaan terhadap kearifan lokal, dan juga nilai-nilai komitmen kebangsaan ini menjadi semakin kokoh. Jadi ini persoalannya adalah untuk menjaga dan merawat keempat indikator ini agar di Sulawesi Selatan semakin kokoh. Oke, kalau Pak Kakanwil sendiri menilai bagaimana toleransi umat beragama selama ini di Sulawesi Selatan? Ya, saya kira sampai sekarang kita terbukti toleransi masih terjaga dengan baik. Seluruh umat beragama masih dapat melaksanakan peribadatannya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing dengan sangat baik, tidak ada gangguan apapun. Nah, saya kira itu dan ini yang terus akan kita pupuk bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Baik instansi pemerintah, instansi swasta, baik lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, keagamaan maupun lembaga-lembaga adat. Dan ini luar biasa potensi di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke Pak, kita ini di 8 provinsi ini termasuk dengan Sumatera Barat ya, kemudian Aceh, Banten, Jawa Barat. Itu daerah-daerah yang selama ini kita kenal gejolak agamanya agak-agak lebih tinggi dari Sulawesi Selatan. Sementara kita kan kurang lebih aman-aman aja. Lepas dari kemarin masalah bom di katedral, kemudian masalah pembakaran mimbar, selanjutnya hubungan kita baik-baik saja, aman-aman aja. Nah, apakah nanti ke depannya program-program dalam rangka kita sebagai salah satu provinsi prioritas ini akan sama dengan provinsi-provinsi lain atau kita punya program tersendiri? Secara umum saya kira sama. Dengan tetap memperhatikan pada kondisi lokal masing-masing. Karena aspek-aspek sosial, kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya di masing-masing provinsi ini berbeda-beda. Tentu tidak bisa disamakan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sumatera Barat, DKI, dan seterusnya. Tetapi secara umum pola-pola yang kita selenggarakan sama, hanya pada muatan-muatan lokal yang tentu saja ada perbedaannya. Oke, apa alasannya harus ada tahun pencanangan toleransi? Apakah artinya keberagaman atau toleransi beragama di Indonesia belakangan ini dirasa agak-agak kendor? Saya kira penilaian seperti itu tidak sepenuhnya tepat. Bahkan menurut saya kalau boleh dikatakan tidak tepat karena negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, kemudian ratusan suku, bahasa, budaya, dan seterusnya, justru menjadi perhatian yang menarik bagi negara-negara asing. Dan negara-negara asing pada umumnya menilai bahwa Indonesia merupakan salah satu contoh terbaik untuk toleransi beragama. Oleh karena itu, Presiden ingin merawat toleransi ini dengan sebaik-baiknya dengan cara menjadikan tahun 2022 menjadi tahun toleransi. Saya kira itu. Oke, jadi justru dalam rangka merawat toleransi. Merawat toleransi. Baik. Nah, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kemenak Sulsel dalam rangka persiapan pencanangan tahun toleransi 2022, Pak? Kegiatan yang kami lakukan sebenarnya sudah sangat banyak. Antara lain misalnya
pertemuan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama, pertemuan rutin tokoh-tokoh agama dan tokoh budaya, tokoh masyarakat, kemudian juga pertemuan-pertemuan yang sifatnya lintas budaya kami sering lakukan, termasuk juga kemah toleransi sudah kami lakukan. Kemah toleransi Pak ya? Iya betul. Termasuk juga sekarang ini sedang dalam posisi bagaimana menjaga toleransi beragama ini dengan sebaik-baiknya di kalangan masyarakat, sehingga kami melakukan pemetaan terhadap pemahaman keagamaan di stakeholder Kementerian Agama, dan hasilnya luar biasa, sangat bagus. Sangat bagus Pak ya. Baik, saya ke ini. Terus program dengan para pembimas nih Pak dari masing-masing agama ini apa aja yang dilakukan dalam rangka tahun toleransi nanti? Ya, tentu saja koordinasi, komunikasi, bahkan kegiatan-kegiatan yang lintas iman, lintas budaya, dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sudah kami canangkan sudah lama, tetapi karena posisi pandemi COVID-19 sehingga belum terlaksana dengan baik di tahun ini. Baik, berarti dalam rangka tahun toleransi ini kegiatan yang awal-awalnya karena pandemi tidak dilakukan harus dilakukan ya Pak ya? Saya kira ya. Oke. Nah, saya ke pembimas dulu ya Pak Kakanwil. Saya ke pembimas Kristen dulu karena paling dekat nih dengan saya. Bu, sejauh ini dalam rangka tahun toleransi ini dari Kristen sendiri apa yang akan dilakukan untuk mendukung program dari Kakanwil Keagamaan Provinsi Sulawesi Selatan? Oke, terima kasih Mbak Ingrid. Ya. Visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen antara lain memuat tentang kerukunan itu. Kerukunan adalah bagian yang penting dari toleransi. Program-program yang kami laksanakan dalam rangka mendukung tahun toleransi ini antara lain ada dialog intern antar umat beragama, itu sudah beberapa tahun kami laksanakan. Kemudian ada peningkatan kompetensi untuk para penyuluh agama, baik yang PNS maupun yang non-PNS. Sebagai informasi, kami ada 386 penyuluh agama, dan penyuluh agama itu adalah wajah dari Kementerian Agama. Jadi lewat mereka kami menyampaikan pesan-pesan di antara lain yaitu untuk toleransi itu. Kemudian kami ada pengembangan untuk memfasilitasi gereja baik secara operasional maupun peningkatan kompetensi dari para pimpinan-pimpinan gereja lewat pertemuan-pertemuan. Baik, peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi itu bagian mana yang harus ditingkatkan? Sumber daya manusianya. Kalau untuk penyuluh, misalnya kami melakukan workshop-workshop untuk bagaimana mereka memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan memasukkan kerukunan itu, toleransi itu sebagai bagian daripada materi mereka ketika menyuluh. Oke, apakah dirasa bahwa kalau ada kegiatan untuk peningkatan kompetensi, apakah dirasa bahwa ini kalau tidak dilakukan agak mengkhawatirkan mengingat kondisi belakangan ini, ataukah ada alasan lain? Saya kira untuk pengembangan kompetensi itu harus terus, kita belajar itu harus terus-menerus untuk belajar, dan ketika seseorang diperlengkapi dengan baik, saya kira dia bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk orang lain. Jadi itu mungkin jadi bahan pertimbangan sehingga ada beberapa workshop yang kami lakukan lewat pertemuan-pertemuan itu, dan memang salah satu yang ditekankan yaitu soal toleransi. Itu dilakukan Kristen dengan semua agama ataukah cuma dari Kristen aja yang melakukan, Bu? Saya kira semua kita ada penyuluh agama. Masalah kegiatan-kegiatannya itu atau program-programnya. Program prioritas masing-masing pembimas beda-beda kan, Bu ya? Atau sama aja? Mungkin dari bahasanya ya sama, cuma kan dikhususkan. Misalnya kalau Kristen ya ke penyuluh Kristen. Kalau Hindu, Buddha, Katolik juga mungkin begitu. Tadi yang pertemuan program lintas agama kan semuanya berarti ya, Bu? Kalau lintas agama mungkin itu ada di futusinya KUB. Kalau di kantor, ya. Baik, itu program prioritas dari pembimas Kristen ya sejauh ini. Bagaimana dengan Katolik, Hindu, dan Buddha? Baik, saya mulai dari Pak Paulus dulu deh. Pak Paulus silakan. Terima kasih Mbak Ingrid.
Bimas Katolik itu, Bimas Katolik punya motto 100% Katolik, 100% Indonesia, atau 100% Pancasilais. Maka dari program-program yang ada itu, program prioritas Bimas Katolik ada 3, yakni dialog kerukunan umat beragama, baik antar umat beragama maupun intern umat Katolik. Yang kedua, pembinaan keluarga bahagia dan pembinaan penyuluh. Nah, di 2021 ini ada kegiatan itu pemilihan penyuluh teladan yang temanya tentang moderasi beragama dan toleransi. Nah, untuk tahun 2022 itu tema programnya masih sama, itu dialog kerukunan umat beragama, pembinaan penyuluh, dan pembinaan keluarga bahagia. Nah, untuk 2022, Bimas Katolik Sulawesi Selatan itu sudah merekrut 90 penyuluh yang ditempatkan di 21 kabupaten kota, 21 kabupaten dan 3 kota. Totalnya berapa penyuluh, Pak? 90. Untuk 2021 71 dan 2022 nanti 90. 90 penyuluh 90. ya. Kristen tadi 386 ya? 380. Ya. Banyak sekali, Bu. Kita memang sedikit masih kurang. Masih kurang ya. Kalau dari Katolik 90. Terus nanti saya akan tanya apa kemudian kebijakan ya, atau bukan kebijakan sih, kegiatan dari masing-masing secara detail ya, secara khusus dalam rangka menyambut tahun toleransi. Tapi saya ke Hindu dan Buddha dulu, Pak, mengenai program-program prioritas menyambut tahun toleransi ini. Adakah yang kemudian lebih banyak programnya atau lebih khusus programnya dalam rangka tahun toleransi? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Ingrid. Kami dapat jelaskan bahwa program Dirjen Bimas Buddha dan kami sebagai pembimas sebenarnya sudah ada program yang sifatnya mandatori yang kami harus melaksanakan di daerah. Nah, sebenarnya secara program hampir sama dengan bimas-bimas lainnya, seperti ada dialog kerukunan intern umat beragama, ada penguatan forum kerukunan umat beragama, ada juga pembinaan untuk moderasi umat beragama. Ini secara fungsi agama. Ada juga fungsi pendidikan, yaitu ada kegiatan pembinaan moderasi beragama bagi siswa pendidikan agama dan keagamaan Buddha. Kemudian ada juga kegiatan wawasan kebangsaan, karena anak-anak ini, siswa ini perlu tahu bagaimana wawasan kebangsaan itu harus dipahami dan dimengerti, sehingga mereka nantinya cinta tanah air dan bangsa. Ya seperti itu, yang lain-lain hampir mirip. Penyuluh juga ada, cuma kami penyuluh memiliki hanya 16 orang. Oh, 16 orang. Ya. Kalau dari Buddha? Iya, 16 orang dari Buddha. Kalau ke Hindu berapa banyak, Pak, dan apa saja programnya, Pak? Terima kasih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari Bimas Hindu sesungguhnya hampir sama ya dengan teman-teman tadi, bagaimana melaksanakan tahun toleransi 2022. Namun kami dari Bimas Hindu secara rutin itu melakukan dialog pimpinan-pimpinan lembaga agama, baik dari tingkat kabupaten bahkan kecamatan, provinsi. Kita duduk secara bersama-sama melihat kondisi perkembangan yang sedang berlangsung. Karena lembaga ini adalah simpul-simpul keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah-daerah. Karena itu kita pandang perlu untuk menyemakan pemahaman, persepsi, menyikapi sesuatu kalau ada kendala. Lebih-lebih bagaimana umat Hindu ini memahami ajaran agama